Ibu biasanya naruh pajangannya itu seperti misalnya alam ya, misalnya karya anak siswa, karya siswa, kemudian karya siswa itu kan ada dari beberapa kelas kan, kemudian saya dokumenkan itu berupa taruh di map itu misalnya ini karya bab berapa, tema berapa, kemudian saya sudah lengkap di sana isinya, misalnya tugas anak ini seperti apa, berapa orang kelompoknya, saya sudah isi nilainya dan catatan kecil dari kerja kelompok mereka. Jadi masing-masing anak itu sudah ada di data itu yang pertama. Kemudian di meja saya itu tentu ada arsip-arsip daripada guru. Kemudian ada juga dokumentasi dari, kalau dokumentasi lebihnya banyak di laptop ya, di laptop. Kemudian di situ juga ada catatan-catatan dari perilaku siswa yang mana bermasalah, kemudian reward siswa. Nah, jadi kita kan tidak hanya sekedar memberikan permasalahan, dia reward juga, misalnya datang pagi kita cek checklist. Jadi banyak sekali yang ada di meja, tetapi meja saya tertata rapi loh. Meja? Iya. Nanti difoto ya? Iya, foto. Ya, nanti saya foto. kasih tunjuk meja itu. Biasanya ada apa aja kan. Nah, terus Bu, kalau selama jadi Bu, biasanya tuh apa aja sih yang harus didokumentasikan gitu? Dan biasanya itu wajib itu dilaporkan. Nah, ini biasanya kalau di sekolah itu tidak mewajibkan gurunya, tapi tidak terlalu ditekan gitu. Jadi kalau sekolah kami itu lebih ke kesadaran daripada seorang pendidik itu apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu sudah ditekankan oleh pimpinan kami. Jadi apa yang harus, kemudian kita masing-masing guru itu biasanya punya, pada saat mengajar mereka pasti ada aja foto. Kemudian di sekolah kami itu kan ada 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, 15 menit sebelum proses pembelajaran itu kita sudah punya Seninnya apa, Senin literasi, Selasanya keluarga, Rabunya bercerita, Kamisnya budaya, Jumatnya kerjasama, Sabtunya kesehatan, seperti itu misalnya kan. Nah, jadi masing-masing wali kelas itu sudah memberikan terkait dengan apa yang sudah menjadi tugas saat itu di 15 menit pertama baru mereka masuk ke kelas masing-masing. Biasanya kalau saya itu senang sekali mendokumentasikan setiap momen gitu, baik foto maupun video. Kadang saya tuh usil sering buat video atau live, artinya kebanggaan kita kepada anak-anak biar ada dokumennya. Jadi pas ngajar di sini hari ini minimal ada jejak rekamnya dari itu. Kemudian ada nggak perubahannya nanti ketika mereka sudah kelas 3 atau mereka sudah 2 bulan perjalanannya, ada nggak perubahan buat anak tersebut yang gitu. Jadi saya biasanya terkenal dengan itu presentasi. Biasanya presentasi itu kan ditakuti anak-anak, tapi kita berusaha untuk mengasahnya supaya percaya diri dulu, seperti apa yang menjadi impian kurikulum merdeka itu kan ada mandirinya. Kemudian kerja kelompoknya juga sering, karena IPS, yang namanya IPS kan pasti dominannya kerja kelompok ya. Ya, kerja kelompok, kemudian tidak lupa juga di kerja kelompok itu dia percaya diri untuk mempresentasikan itu ya. Percaya diri untuk mempresentasikan. Jadi di presentasi itu banyak sekali yang bisa kita lihat dan kembangkan dari anak-anak. Itu saja. Sebenarnya kalau untuk bercerita tentang anak-anak dan lingkungan sekolah itu banyak sekali. Kemudian ide-ide yang ingin kita kembangkan bersama anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Banyak sekali. Ibu menarik, Ibu berarti suka ngefoto gitu ya kalau ngefoto atau siswanya lagi presentasi gitu di video. Nah, biasanya Ibu apain Bu kalau habis difoto kemudian di video gitu?
ini biasanya kita kan ada tuh kegiatan mengajar kan. Kalau misalnya di minimal itu fotonya saya buatkan YouTube ya misalnya, kemudian saya simpan di dalam. Di sini kan ada data saat kita mengajar di kelas apa, datanya apa, dokumentasi apa ditempelkan di sana. Nah nanti pada saat diakreditasi itu sangat diperlukan sekali bagaimana Bapak Ibu mengajar pada saat itu di mana, bagaimana perubahan perilakunya seperti apa, yang datang terlambat siapa itu saja ada itu. Jadi banyak dokumentasi itu kita simpan, kemudian kita file di dokumentasi. Ada laporan untuk wali kelas, kalau kita sebagai wali kelas ada laporan harian atau bulanan yang kita rekap, kita taruh di file kita begitu. Kemudian kalau misalnya video, saya lebih senangnya itu di YouTube saya simpan dan sering saya bagikan di platform Merdeka Mengajar. Sering saya bagikan di platform Merdeka. Karena gini, saya tidak tahu itu apa sebenarnya. Begitu ada platform Merdeka Mengajar, saya tidak tahu apa sebenarnya. Cuman saya senang utak-utik dari ketidaktahuan itu. Saya orangnya penasaran gitu loh, apa sih ini? Kemudian saya coba baca-baca, apa sih ini? Gitu saya coba baca-baca kemarin. Nah, kebetulan kemarin itu ada pengisian dari PMM ya, yang tentang tugas mandiri. Ya. Nah, itu juga sebelum itu saya sudah membagikan video-video yang di PMM itu aja. Nah, mengenai maksimalnya kan saya sudah berusaha untuk berkarya gitu aja. Saya sudah berusaha untuk berkarya gitu loh. Karena saya orangnya nggak bisa diam, ada aja yang pengen saya utik gitu. Nah, di samping itu juga di SMP juga pas hari Sabtu itu sehat tetap digaungkan ya dengan cara senam bersama itu. Ada juga di YouTube-nya. Nah, jadi Ibu punya YouTube pribadi itu bisa diakses sama semua orang gitu. Iya. Kadang gini. Ya, kadang begini, kalau misalnya zaman Covid itu kita kan belajarnya daring, ya. Nah, dari situlah saya berusaha untuk membagikan materi kepada siswa. Nah, sekarang kalau sudah luring, saya ingin membagikan juga bagaimana siswa itu percaya diri pada saat belajar, walaupun tidak semua kelas saya biasanya membuat videonya itu berdasarkan mood dan situasional. Karena gini, video yang saya buat itu seketika, langsung, spontanitas, tidak ada di edit. Saya tidak bisa. Saya nggak senang edit. Ya udah apa edit video ya. Karena itu aksi nyatanya seperti itu, tidak diedit. Ya kan sesuai dengan aksi nyata yang tidak bisa diedit. Itu Mbak. Selain YouTube, akun sosial media Ibu apalagi Bu? Nah, aktif main-main sosial media? Iya, tapi saya biasanya sering karena pendidik tulen ya, jadi pendidik tulen. Jadi dimanapun saya pasti membagikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ya proses pembelajaran, kemudian kegiatan ekstra, kemudian apapun bentuknya, bersih-bersih, itu sering saya bagikan ke media sosial, FB, Instagram, gitu. Biasanya. Kadang apa yang saya buat di PMM sering saya storyin, gitu loh. Artinya saya berusaha untuk ini loh saya belajarnya hari ini loh. Bukan murid aja belajar, saya juga belajar. Jadi Ibu nge-storyin kalau lagi pelatihan mandiri gitu, Ibu storyin Ibu lagi misalkan nonton atau ngerjain post-test gitu. Iya. Ya, Ibu selalu begitu. Tujuannya adalah untuk yuk kita bareng-bareng untuk semangat membuatnya. Membagikan kan bukan berarti pinter ya, artinya membagikan kita artinya
kita kalau misalnya ada kekurangan berarti kan ada yang ngasih tahu kita, seperti misalnya hari ini mbaknya sudah nge-WA saya, ngirim email, dituntun untuk menjadi bagaimana mengerjakan PMM yang baik kan begitu dari sana. Dan saya pun kaget juga kenapa tiba-tiba ada WA, ada email yang masuk, apanya saya yang salah, yang saya kirim yang salah atau apa? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Jadi kalau biasanya guru-guru kalau di otak emang suka aduh apa nih mau dievaluasi, mau dinilai. Nah ini tuh enggak. Tim kami itu juga sekali-sekali nggak bertujuan mengevaluasi, tapi justru depannya nih dengan cerita kayak budaya tadi, oh saya suka kambingin, saya suka berbagi kalau misalkan lagi ngapain di akun sosial medianya ibu. Jadi kita lebih banyak dengar pengalaman dan cerita kayak gitu, Bu. Iya, webinar juga saya sering ikutin itu terkait dengan grup-grup yang mengajarkan tentang kurikulum merdeka. Selalu saya ikutin webinar yang ada di Provinsi Bali itu, dari webinar 1 sampai 13 itu, sampai bingung orang-orang, ini sertifikat untuk apa? Ya nggak untuk apa, ya untuk saya senang-senang aja untuk mendengarkan. Iya. Oke. Nah, kalau gitu saya ingin berbagi ya Bu beberapa gambar. Nanti sembari saya berbagi, saya akan tanya-tanya Ibu lebih dalam juga ya. Nah, yang pertama ini yang ingin saya bagikan adalah Ini tes psikologi ya ini ya. bentar ya Bu. Aduh, sama sekali bukan tes psikologi Bu. Saya nggak bisa ngelakuin tes psikologi. Saya takut sama orang-orang pinter loh. Sebentar. Aduh, ibunya juga kan pintar. Enggak Bu. Jadi ini sebentar. Ini gunakan Canva ya. Bisa lihat layar saya? Bisa? Iya, bisa. Nah, karena ibu sudah bisa lihat layar saya, jadi saya akan menampilkan sebentar ya Bu. Lihat profil guru. Iya, lihat profil guru judulnya. Jadi kita hanya akan biar enak dulu. Ya. Nah, kelihatan dengan jelas kan ya Bu ya? Kelihatan jelas. Sudah? Nah, jadi ini nih kita akan lihat profil guru gitu. Jadi di bayangannya adalah di sesi kali ini ada beberapa gambar-gambar yang akan saya tunjukkan ke Ibu. Iya. Gambar-gambar ini tuh ceritanya model buat-buangan ya Bu. Jadi fiksi lah gitu. Nah, tapi dia menggambarkan profil guru. Bayangannya misalkan di PMM bila nanti ada gitu. Nah, jadi anggap saja ini kayak ibu lagi lihat profil guru lain gitu. Nah, nanti saya akan tanya beberapa setelah beberapa pertanyaan setelah ibu ya. Nah, kurang lebih jelas nggak Bu? Ya. Coba. Saya mencoba. Ibu mencoba. Iya, nggak masalah. Nggak susah ini Ibu. Pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang ada salah atau benarnya, sama sekali nggak ada. Jadi ibu bisa jawab dengan nyaman aja. Kalau ibu ini membingungkan ya ini saya nggak ngerti maksudnya apa, itu juga bisa ibu utarakan karena bukan berarti ibu yang salah. Justru ini hanya gambar, istilahnya kita nyebutnya konsep gitu. Jadi cuma bayang-bayangan aja, lucu-lucuan kayak kita lagi main tebak-tebakan gitu. Bu, jadi nggak ada salah benar sama sekali ya Bu ya. Iya. Saya akan bikin Nah, ini adalah gambar pertama. Bu bisa lihat ya. Nah, gambar yang pertama nih ceritanya ada profilnya Pak Sugiharto. Iya. Ibu bisa lihat dulu, saya kasih waktu dulu Ibu untuk lihat gambarnya. Sudah Bu, terlihat semuanya gitu ya? Sudah. Sugiharto itu ada namanya, ada gurunya, ada alamatnya, pencapaian karya info, 3 modul pelatihan mandiri. Ya sertifikatnya tidak saya jelas lihat ya, cuman seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4 sertifikat dari 3 modul pelatihan mandiri yang sudah diselesaikan. Ya, begitu. Nah, kalau Ibu melihat profilnya Pak Sugiharto, bagaimana gitu pesan yang Ibu tangkap ketika Ibu melihat profil itu?
eh, gambarin. Gambarnya itu. Itu yang gambar belakangnya itu kan terputus. Iya, Kenapa Bu? gambar layar belakangnya, layar belakangnya tidak digambarkan performa yang utuh layar belakangnya. Ini ya beda. Iya, iya. Yang ini ya, ini yang ada anak pegang ini. Oh, Iya. yang nggak utuh. Nggak utuh. Jadi sepotong. Gitu Nah, sepotong. Jadi kita nggak tahu isi kepalanya gimana gitu loh. Artinya kalau kita melihat sesuatu, memandang sesuatu kan harusnya utuh kan gitu. Kalau kita memandang sesuatu utuh dulu, baru kita bisa menilai gitu biasanya kan. Utuh dulu baru bisa menilai kan gitu. Nah, itu kemudian itu secara penglihatan dari gambar katanya tadi ya Mbak ya. Kemudian dari fotonya ya. Ya. Iya. Dari fotonya saya tidak melihat sertifikat yang sudah terbit ya. Nah, kalau sudah terbit biasanya kalau di PMM itu kan dikatakan kategori sudah pintar atau bagus kan gitu. Tapi saya tidak lihat itu. Saya lihat di profil ketika dia berfoto seperti ini. Iya. Di situ Mbak. Ini saya saya mau mengatakan gestur wajahnya atau apa Mbak? Maaf, saya mau bertanya. Kesan yang Ibu tangkap aja gitu. Oh, kesan keseluruhan. Kesan Iya, keseluruhan. betul. Kesan keseluruhannya dari apa yang dilihat apa? Datar aja. Datar. Berarti ya udah aja gitu ya Bu ya, biasa aja ya Bu ya. Datar aja. Nggak cukup berkesan atau gimana. Datar aja. Nggak apa-apa. Ya, jadi itu adalah kesan yang Ibu tangkap. Nah, kalau gitu saya akan tunjukin satu gambar lagi ya Bu ya. Mana nih? Nah, kalau dengan Bu Tania ini gimana? Kalau Bu Tania ini mungkin didukung oleh gambar belakangnya sehingga terkesannya itu lebih gimana ya, lebih saya lihatnya lebih tertariknya yang ke ini, yang belum ada sertifikatnya ini. Oh, kenapa Bu? Kalau dilihat enak saja. Kalau dilihat enak saja. Kemudian sebentar. Bentar, saya balik ya. Iya. Ibu balik ya. Ibu balik ya. Ini dia akan menarik ketika ininya logonya kan ada 3, pelatihan mandiri, emasnya ada 3 itu. Tapi sertifikatnya ada 4. Boleh Ibu bertanya dulu? Baik Ibu, silakan. Nah itu dah kenapa ada 4 sertifikat? Logonya ada 3, tapi sertifikatnya ada 4 gitu ya. Kenapa gitu? Nah, kalau Ibu berarti memandangnya sertifikat ini sertifikat pelatihan mandirinya gitu? Iya, apa betul itu? Iya. Jadi yang Ibu kira seperti itu ya Bu ya. Nah menurut Ibu sertifikatnya lebih baik hanya tercantum sertifikat mandiri aja atau gimana? Kalau Ibu sih begini, karena kalau guru kan sudah menyelesaikan semua pelatihan dengan usaha yang maksimal kan begitu. Nah, ada 11 modul, misalnya ada 11 modul atau 8 modul, 1 modul untuk kepala sekolah yang itu kalau misalnya per modul itu diberikan sertifikat, sepertinya itu kan seperti kompetisi. Ya, sedangkan kurikulum merdeka itu semua guru belum memahami secara utuh seperti gambar itu tadi ya. Nah kemudian ada niat guru untuk melakukan suatu pelatihan mandiri di kurikulum merdeka ini, berarti itu kan sudah berangkat dari niat mereka, bukan murid aja yang disiplin, tapi kan gurunya juga sudah memiliki ingin menyelesaikan, ingin belajar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kemudian
kenapa mereka mandeknya di aksi nyata? Karena mereka harus berbagi dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang memang menuntut untuk fokus ke anak, kemudian ada guru juga memiliki pekerjaan yang lain dari situ. Nah, terkadang aksi nyata itu sudah mereka lakukan di kelas tetapi lupa dokumentasi. Nah, sehingga pada saat pembuatan aksi nyata, satu, mereka mengulangnya, saya datangnya dari mana. Biasanya kalau kebiasaan guru kan spontanitas mengajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kurikulum merdeka, kan ada 7, 8, 9 atau 9, 10, 11 kelasnya. Ya. Jadi kalau mengisi PMM ini dengan rewardnya sertifikat, begini, kelas 7 oke, udah jalan, kelas 7 udah jalan, berarti kelas 7 sudah mengerjakan modul proyek, CP kan, dan segala macam. Nah, sekarang kelas 8, 9 kan tergantung dari individu gurunya, mau banyak literasi apa enggak, kemudian mau ingin tahu bagaimana untuk mempelajari kurikulum merdeka itu. Nah, kalau misalnya terkesannya diharuskan untuk membuat, inilah sertifikat itu kan bukan berarti seperti tadi, sertifikat itu tidak melambangkan untuk bahwa mereka itu benar-benar aksi nyatanya yang sesuai dengan yang di lapangan. Kalau itu kan pendapat ibu ya, pendapat ibu kadang sering itu kan pikiran ibu, kadang sering faktanya di lapangan kita berhadapan dengan siswa kan banyak, bukan pelajaran saja. Seperti apa yang didengungkan kurikulum merdeka itu karakter kan. Profil pelajar Pancasila kan karakternya yang harus diasah dan didampingi untuk mereka mampu dan mau belajar, kan begitu. Nah, jadi kalau saya lihat ya mungkin seperti itu, sertifikatnya itu lebih bagusnya, bukan lebih bagusnya ya, menurut ibu tuh sertifikatnya itu diberikan ya, misalnya modul 1 ya udah, modul 1, modul 2 sudah bangga nih, sekian modul ya udah dapat sertifikat. Artinya berikanlah mereka sertifikat apresiasi untuk mereka sudah mau mengerjakan itu. Nah, kemudian di sertifikat itu kan ada nanti berikan mereka sertifikat, tetapi ada catatan yang harus mereka lakukan gitu loh. Misalnya mereka yang sudah mengerjakan PMM, supaya sama seperti murid kita berikan reward mereka, sehingga berikanlah penghargaan untuk mereka sudah mengerjakan itu, ya berikan sertifikat. Berarti kan mereka saya sudah mengerjakan, berarti kan secara otomatis mereka itu sudah bangga dan mau akan menyebarkan PMM itu kepada teman-teman yang lain. Oh ya, saya sudah, berarti kalau ada teman-teman lain yang belum, misalnya ada yang kekurangan dengan tenaga teknologinya, berarti bisa didampingi, kayak gini, karena ini loh sertifikat saya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau seandainya mereka sudah mau mengerjakan tetapi tidak ada sertifikat misalnya, atau perbaikan, itu kan menyita waktu, bukan gurunya nggak mau belajar, ya kan, bukan gurunya nggak mau belajar, tetapi gurunya kan tagihan di sekolah itu banyak, belum penilaian ke siswa aksi nyatanya, belum penilaian asesmen misalnya asesmen sumatif itu kan selalu ada di guru, walaupun sekarang didengung-dengungkan misalnya asesmen diagnostik sudah itu kita lakukan dari awal gitu. Nah, cuman istilahnya kan baru sekarang ya, seperti itu. Nah, harapan ibu dari ini semoga Ristek. Nah, ini tim pengembang yang sudah ibu merasa bersyukur sekali sudah bisa bertemu, bisa curhat. Sepertinya ini ada keajaiban yang datang gitu loh, tiba-tiba sepertinya benar tidak disangka, soalnya ibu bla bla bla, tapi ini kok kayaknya kita upload sesuatu di ruang kosong misalnya, sampai jadi yang di PMM kok nggak ada respon apa-apa, kita upload. Sebenarnya kan kita butuh tuntunan atau bimbingan, alangkah bagusnya kita diberikan pelatihan secara tatap muka misalnya, kan lebih jelas, kemudian kita imbaskan kepada semua, atau juga memang itu yang harus menjadi
harapan daripada generasi kedepannya kan. Semuanya harus oh ya seperti ini kurikulum bagus, ini kurikulum merdekanya buat kita jadi pintar buat kita jadi mau menggali, buat kita jadi banyak. Cuman saran saya itu berikanlah mereka yang ini supaya tidak menunggu-nunggu. Kalau misalnya sudah upload ya berikan sertifikat bla bla bla, tapi dengan catatan mohon dipelajari ini lagi, kan bisa diberikan catatan pada ya. Ibu, saya jadi penasaran. Jadi kalau buat ibu sertifikat itu melambangkan apa gitu ibu lihatnya? Kan sertifikat itu kan banyak ya. Kalau misalnya lomba, kalau misalnya sertifikat itu melambangkan ini juara 1, juara 2, juara 3, itu kan berarti keberhasilan mereka untuk mampu melaksanakan itu kan gitu, karena memang dari awalnya sudah dicetuskan bahwa kejuaraan kan gitu ya. Nah sedangkan di platform Merdeka itu kan judulnya pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri di PMM kan. Pelatihan mandiri berarti kalau misalnya webinar atau apa, setiap peserta webinar kan diberikan itu sertifikat ya, walaupun di situ ada tugas-tugasnya. Nah seperti itu sih Ibu melihat beda antara misalnya sertifikat yang memang ada kejuaraannya, itu berarti lomba 1, lomba 2, lomba 3. Kemudian kalau sertifikat yang untuk pelatihan apresiasi, saya pernah ikut kan begitu, saya pernah ikut. Jadi kalau misalnya PMM melakukan itu, saya yakin guru pasti dengan senang untuk share, berbagi dan segala macam. Ibu pikir sih gitu. Kalau salah maaf ya. Nggak ada salah ibu. Kalau ibu salah maaf gitu. Karena kendalanya yang ibu lihat kemarin, karena ibu masuk beberapa grup itu ada yang ditolak, ada yang diperbaikan. Itu ibu masuk kontributor, masuk grup kontributor, entah kenapa itu ibu banyak di situ yang nggak usah dah dikerjakan lagi, kemudian udahlah nggak usah dah. Jadi ada kan istilahnya mematahkan semangat ya daripada guru-guru yang sudah mau berusaha meluangkan waktunya di samping itu dan juga berbagi untuk PMM begitu aja. Jadi kalau sertifikat sebagai pencapaian, bentuk apresiasi bahwa sudah tidak ikut, tapi maknanya dia seperti apa beda kalau lomba bisa atau ketika baru mengikuti kegiatan gitu. Tapi sebetulnya kalau dapat sertifikat itu, ibu misalkan dapat sertifikat, biasanya ibu perasaannya seperti apa? Terus ibu apa itu sertifikatnya? Gini, kalau ibu maaf ya, ibu kan guru swasta, kemudian ibu sudah PPG juga kan gitu. Nah, dituntut tidak dituntut, ibu tidak mementingkan sebenarnya itu sertifikat, tapi karena memang ibu itu senang mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah kebetulan dapat sertifikat, ya ibu kumpulkan sertifikatnya sebagai oh ya saya dulu pernah ngikutin ini. Jadi saya klik, saya coba cari di YouTube, ibu coba untuk pelajari lagi lebih mendalam. Jadi rasa penasaran untuk mendalami itu tuh jadinya semakin banyak. Nah, ibu cerita sedikit. Sebelum ibu ini pernah 2016 itu pernah juga ibu mendapat email dari Rutger yang waktu itu ada program Kespro-nya, setaranya. Ibu pada saat itu sering mengikuti pelatihan, bahkan ibu menjadi fasilitator nasional dulu ke Jakarta, sering ke Jakarta, ke Jogja, dari Rutger itu, dari Rutger. Ya kurang lebih sama pelatihannya sebelum adanya PMM, sebelum adanya guru penggerak. Jadi latihannya sama seperti itu, modelnya sama seperti itu. Jadi memang ibu senang belajar. Baik. Nah, Ya. Kayak buat ibu sendiri, baik untuk diri ibu ataupun ketika ibu melihat guru lain, kira-kira apa sih
masih juga pencapaian yang ketika ibu merasa contohnya kalau bagi ibu sendiri biasanya tuh apa yang dilakukan dari Kalau ibu lebih menghargai, biasanya kalau ibu sudah bisa melakukan ini, ibu lebih menghargai bagaimana saya bisa lebih banyak belajar untuk bisa menghargai diri saya, itu lebih berharga. Itu biasanya kan lebih berharga, sehingga dengan sehat saya bisa banyak belajar, kemudian itu saya bisa imbaskan kepada teman-teman, atau walaupun secara tidak langsung, jadi sambil ngobrol, sambil santai, sambil membuat ini, sehingga itu. Nah, hal yang paling saya sangat terkesan sama guru-guru nih, waktu kemarin itu kepala sekolah kami mengumumkan bahwa PMM harus diselesaikan Desember. Itu sangat berkesan dan sangat luar biasa. Itu PMM harus tiba-tiba disuruh menyelesaikan selama kurang lebih 1 minggu. Kita jelang hari raya Galungan, kita jelang hari raya tahun baru, ya. 11 modul, bayangkan. Itu liburan. Nah, hari libur gurunya masuk hanya untuk mengerjakan PMM itu. Nah, itu padahal Mbaknya tahu kan, guru-guru di Bali itu ada hari raya yang banyak, hari raya Galungan dan segala macam. Itu ibu sangat terenyuh sekali loh. Ini sangat, nah, sehingga ibu membuatlah YouTube cara untuk mengakses itu. Karena sampai itu dia nggak ada di kelas, Pak. Karena tuntut tiga di barat, saya ngajar di sana sambil saya ngeliatin tuh di tangga. Berbagi PMM, cara pengisiannya. Yoga itu emang udah telat. Karena itu adalah yang awam, yang pada saat itu diumumkan dan harus dikerjakan. Kalau saya duluan sudah mengerjakan dan berbagi. Kalau ibu, Akhirnya ada teman. tetapi mandek tidak melanjutkan di pengisian PMM. Kita kejar-kejaran dengan waktu yang 1 minggu. Ada kan Bapak bilang tadi berangkat sekolah, tadi udah ada di kelas. yang ibu kagumi dedikasinya ya Pak. Dedikasinya. Makanya saya nanyain dia sekolah. Sertifikatnya ibu biasanya dia mau nggak masuk, tapi karena saya lihat dia sempat main sama temen, Mau diapain ya? Iya, biasanya bikin Disimpanlah dalam file kita. Nah, itu diperlukan pada saat akreditasi atau pemilihan sekolah. Sertifikat itu kan diperlukan pada saat ada form-form yang khusus yang meminta karya guru, kerja guru, ada form-form khusus. Ada. Nah, itu biasanya itu di bagian saya biasanya kita file, ada beberapa guru yang sudah mendapatkan sertifikat, itu kita file. Itu kita gunakan pada saat akreditasi PKKS, pemilihan kinerja kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu. Dia alasannya masih kurang fit, kenapa malamnya itu dia Soalnya nanti kalau Ibu swasta, ini sekolah swasta. Ibu enggak, ibu tapi guru tapi ibu guru swasta, guru yayasan. kan ada batasannya ya. Jadi dia berapa kali nggak sekolah itu kan ada batasannya. kalau laporan dari ibu misalkan sama Yang penting hadir ikutin aja dan Nah, kalau di negeri pasti dibutuhkan itu. Kalau di negeri pasti dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Nah, tadi karena saya girangnya, saya kebetulan mengenal dekat dengan kepala dinas ya, kepala dinas. Nah, jadi saya kirim itu, saya ikut Zoom hari ini, gaya ceritanya. Nah itu nanti mungkin akan bisa nah sehingga laporan ini nanti saya laporkan ke dinas juga untuk hasil Zoom meeting ini. Nanti mohon mbaknya ini tadi pertanyaannya apa, saya minta nanti rekapannya yang di WA bisa dari pertanyaan pertama. aja kali ya Bu ya, kira-kira kita udah aja Oh ya. jadi pura-pura dari Ramadan gitu ya, gitu ya. laporan ya Bu ya, berarti jangan kecuali untuk akreditasi. Kasihan loh, bapaknya cari kerja susah, nyari uang susah loh. Buat bayar uang
tanyakan dari kemarin ya. Nah, bukti karya, ya, bukti karya, kan? Kalau kita upload bukti karya itu, kenapa tidak ada komentar atau apa gitu dari PMM-nya? Karena saya sering upload ya, sering lah upload itu beberapa kok tidak ada komentar, kemudian tidak ada petunjuk yang jelas. Itu sebenarnya mau ngapain gitu loh, itu untuk bukti karya. Jadi harapan ibu di bukti karya itu misalnya kalau ada petunjuk-petunjuk apa, ada komentar apanya itu dikasih masukan dari apa yang kita sudah bagikan. Kalau salah ya kasih tahu bahwa ini seperti itu. Jadinya seperti kosong itu. Nah, kalau untuk perangkat ajar saya coba kayak bukan seperti guru berbagi itu kan. Kalau di guru berbagi, ibu juga sering membagikan RPP di sana. Kalau di perangkat ajar ini sepertinya belum lengkap ya. Belum lengkap ya filenya yang ada yang kita cari itu belum lengkap. Kemudian kalau di asesmen sudah bagus di asesmennya sudah, berarti kita bisa belajar. Saya ngomongnya tadi karena baca di asesmen. Maaf ya karena di sini hujan ya, karena di sini hujan. Nah, ketika ibu melihat ini, ibu kira-kira menangkapnya perangkat ajar yang ditampilkan ini tuh perangkat ajar dari mana ya? Iya, makanya kemarin ketika saya klik itu perangkat ajarnya, ketika saya cari perangkat ajar yang kelas 8 mungkin belum ada ya. Kemudian kelas 7 mungkin ada beberapa. Kemudian di modul juga saya klik itu nggak ada. Nah itu ibu bingung. Nah, coba dijelaskan bahan ajarnya itu ya. Perangkat ajarnya. Perangkat ajarnya. Nah di perangkat ajar itu ketika saya mau mengakses, mencoba apa perangkat ajar misalnya kelas 7, 8 atau 9 itu tidak menemukan perangkat ajar yang saya cari. Mungkin kurang atau gimana, atau saya yang nggak tahu kan. Oh ya. Coba diulang sekali lagi. Ya. Kita kan hanya melihat bukti karya, tapi tidak ada saya lihat bukti karyanya. Kemudian ada perangkat, jadi ibu tidak berani mengatakan bahwa itu karyanya beliau. Ya berani. Ya. Jadi kan tidak berani mengatakan itu. Dia ceritanya dia bilang itu tadi dimasukin. Ya, saya tanya juga kayak gitu. Terus tadi dia juga dipaksa nih keluar aja keluar dulu takut kan kayak gitu dia macam. Ya. Nah, ini punyanya Butania. Kalau itu punyanya Butania, kira-kira bagaimana Butania sudah kontak? Kesannya apanya nih? Kalau bertanya kesannya apa nih? Nah, ini kan kalau Pak Subianto misalkan udah
dilihat dari apa yang ada ya sudah. Kalau misalnya saya tidak lihat kan saya tidak melihat buktinya tidak ditonton atau tidak dibaca kan seperti tadi. Kalau ibu melihat, nah ini bapaknya kan sudah luar biasa, ini sudah ada bukti karyanya ya, walaupun tidak saya lihat dari sini kan sudah ada berangkat aja, ada asesmennya ya. Nah kemudian kalau ibu ini sudah belum ada bukti karya, belum ada berangkat aja, belum ada kan lugunya. Kalau yang sudah berkarya dengan yang tidak berkarya itu kan sudah jelas, bukan berarti malas ya, bukan berarti malas, mungkin belum ada waktunya untuk menyajikan itu. Kalau ibu sih lihat begitu, belum ada waktunya untuk, berarti kembali kepada kemauan. Siapa tahu nanti ibunya ini sudah banyak berkarya tetapi belum sempat untuk memposting. Saya ingin tanya lagi. yang kumpul-kumpul, ada yang juga yang minum, biasanya kamu nyampe di rumah jam berapa? Ada nggak? Itu tiap hari. Kalau Ini yang kalau hari Sabtu jam 10 udah pulang. kalau sehari-hari nyampe di Itu rumah, kan terbatas ke perangkat aja kan begitu, terbatas yang penambahannya. Kita lihat perangkat aja, asesmen itu kan sangat terbatas sekali. Bagaimana kalau misalnya ditambah kalau hari Sabtu jam MM itu khusus untuk guru aja ya? Betul Bu, saat ini. Nah, saya kan maunya bagaimana kalau di situ kan ada pengetahuan ilmu mata pelajaran aja kan misalnya kalau kita klik. Nah, jadi tidak ada, tapi kalau ada video inspirasi kan ada video inspirasinya ada. Ya. Nah, bagaimana kalau di sini lebih kepada cara-cara mengatasi sikap anak yang kurang disiplin, cara-cara kita kan sudah diberikan elemen profil pelajar Pancasila kan biasanya di situ dijelaskan saja ya kan, dijelaskan saja sama definisi pengertian, kita klik profil pelajar Pancasila kan begitu. Nah bagaimana kalau itu misalnya ada tagihan dari PMM tersebut untuk, nah MM tagihan terkait dengan profil pelajar Pancasila, misalnya tagihan elemen, video elemen, apa saja, bagaimana kalian menerapkan profil Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan per elemen. Biasanya itu kan muncul di proyek saja. Iya. Berarti ada ya. Jadi mungkin Ibu kalau bisa nambahin karya, pengen nambahin karya yang berupa tadi ya Bu ya, kayak cara menangani atau tips-tips gitu berarti ya sebetulnya. Ya. Atau hasil praktik langsung. Kalau yang tadi modul proyek. Nah, ibu lebih sukanya kepada ya kalau yang namanya aksi nyata ya harus nyata kita terapkan ke siswa agar bermanfaat. Itu saja. Nah mungkin juga menjadi terjawab. Nah akan ada lagi nih Bu gambarnya, masih ini ya Bu ya. Nah kali ini tentang info gitu. Nah mungkin Ibu bisa lihat nih. Tuh terbaca nggak Bu? Terbaca. Ini saya suka sekali dengan kata-kata mutiaranya loh. Dengan kata-kata mutiaranya seperti ini, saya bilang dulu saya mengajar adalah denyut nadi saya dan teman-teman seperguruan, sama seperti perasaan saya bahwa mengajar itu adalah panggilan dari diri kita sendiri, nah seperti aliran nadi seperti yang Bapak Sugiharto katakan ini, ya begitulah seharusnya, sehingga kita ya memberikan, menuntun, mendampingi, ya mengalir adanya seperti itu.
mengalir adanya. Jadi tanpa harus dilihat, kalau di kelas kita tidak harus butuh dilihat oleh orang baru mengajar, ya. Bagaimana kita mendampingi anak-anak itu ya seperti ini. Bapak nih, saya sangat suka sekali dengan Bapak Sugiarto. Maaf, ini sama seperti denyut nadi. Kalau misalnya denyut nadinya enggak bergerak, berarti kan pendidikan mati. Sama seperti kurikulum merdeka ini mereka sudah menghidupkan dunia pendidikan dengan cara, walaupun pertamanya kesannya kita bingung gitu loh. Kesan pertama yang kita munculkan bingung, kok ini excited sekali kayak seperti superhero aja, padahal itu sebenarnya aksi nyata yang disuruh kita itu. Kalau itu loh buat dokumentasi kegiatan Bapak Ibu yang mengajar, seperti itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu harus juga memilih untuk menjadi lebih mampu, kan begitu, dokumentasi. Seperti itu saya setuju. Kemudian kegiatan, nah seperti Bapak itu kegiatan, saya juga banyak kegiatan dari dulu seperti rutgernya, kemudian seperti apapun bentuknya, saya di OSIS, saya dulu di DR, KS-PAN, kemudian di Setara, dan banyak lagi. Bukan itu aja, saya sering kemudian riwayatnya ya mungkin itu tadi. Komunitasnya ya, kalau komunitas kita banyak. Nah sama, cuman saya tidak pakai Twitter lagi, pakai media Instagram, YouTube sama Facebook, itu aja. Oke, Facebook ya benar. Nah, kalau Ibu melihat ini, pesannya yang Ibu mau kan Pak Sugiarto untuk terus seperti apa? Polos, pintar, polos, pintar, mau ngomong kayaknya, friendly lah, friendly sama friendly. Iya. Ibu bisa nangkep beliau ngomong itu ya gimana? Ya mendampingi siswa, mendampingi semua, bukan siswa aja. Apa ini banyak berbagi, mau berbagi. Iya. Kan berbagi itu indah. Mau berbagi. Buktinya beliau jadi koordinator tidak mudah. Koordinator berarti kan beliau gampang berinteraksi, ketua komite, kemudian apalagi beliau guru matematika. Kalau dari sini ke SD itu ini habisin dulu. Salut sama guru, karena apa yang ada di sana yang sejalan lah apa yang saya suka dari kegiatannya, suka kegiatan beliau begitu. Karena saya juga. Kalau Ibu melihat sepertinya Ibu cukup terkesan gitu dengan informasi dari profilnya Pak Sugiarto. Kira-kira ada nggak yang kalau misalkan Ibu habis ngeliat kayak gini yang Ibu pikiran ingin Ibu lakukan? Saya ingin belajar. Kenapa saya misalnya kalau ini dari Kemendikbudristek, kita dipertemukan sama orang-orang yang pintar sehingga kita terimbas jadi pintar. Pintarnya itu belajar untuk kok masih bisa. Ada muridnya ya. Karena saya dekat UKS di sini. Iya. Jadi mungkin bisa terhubung gitu ya Bu ya dengan Pak Sugiarto. Iya. Nah, kalau di bagian ini nih Bu ada gambar kecil yang di atas sosok saya kelihatan nggak ya? Bagikan profil. Nah, ada bagian sekolah Iya, bagikan. menurut Ibu gimana kalau misalkan ada fitur ini? Kalau misalnya itu bagikan profil, saya nggak berani klik. Kenapa Bu nggak berani klik Bu? Kita kan harus izin dulu. Kalau misalnya harus izin dulu, kecuali itu memang diperuntukkan untuk umum. Kita misalnya share informasi publish gitu loh misalnya. Kalau privasi saya nggak berani kalau tidak direferensi. Misalnya Pak Jaya mereferensikan ini loh Bu Dayu untuk menuntun Ibu untuk bisa menjadi lebih bisa. Nah itu mungkin kira-kira seperti itu.
lama kan tapi di Papa sholat. Katanya dia bilang katanya habis sholat nggak tidur ceritanya lagi. profilnya Budayu gitu. Jadi Pulang dari masjidnya itu nama ya. ibu tentang ibu gitu. Jadi punya ibu. Pulangnya Kalau ada fitur bagian ini kira-kira gimana Bu? Kalau nama saya Diamnya di masjid atau kemana? yang bagikan gitu. Kan mau Iya, ke jadi sekolah nih. Kan saya bagikan kepada orang-orang yang memang misalnya nggak mungkin kan kita membagikan sama orang yang tidak satu visi. Yang tidak satu visi, kalau satu visi kan berarti gimana kita untuk mengerjakan tupoksi kita, pekerjaan kita, gimana kita sharingnya, kan begitu aja. Kalau tidak sevisi kan nggak mungkin. Gimana sekarang maunya Desa Jadi gimana? mungkin bagikan Ini ya sekarang. yang sevisi. Sevisi ini kayak gimana Bu? Artinya gini loh, bukan sevisi harus kita suka sama dia tuh enggak. Gitu, misalnya kan kita edukasi ya di edukasi, nggak mungkin dong kita ke pedagang gitu misalnya. Itu teman kita, tapi kan beliau itu misalnya pengusaha, Apa kewajiban Ya kan? di sekolah? kan nggak mungkin kita bagikan ini ke teman kita yang misalnya ke pengusaha atau ke dokter itu pasti yang pendidikan lah ya, ini gimana ada gini. Saya banyak punya teman-teman yang pendidikan, kayak kemarin itu saya tanya kepada guru penggerak, ini benar Ina benar Bu Kayak ada anak menerima gitu. itu. Saya selalu bertanya. Jadi kalau Makanya kadang kaki-kaki itu di depan dia. edukasi biar nggak bisa. Orang tua Iya. pengen yang terbaik buat kamu. Guru juga pasti pengen yang terbaik buat orang tuanya. Dari ini kan ada banyak yang bilang, saya kegiatan minat Sekarang mau yang belajar aja gimana? masih mengikuti akun media sosial, mana yang paling menarik Bu? Semua bermula dari itu tentang saya. Kalau sayanya tidak berdenyut, nantinya ini semua nggak bisa jalan di bawahnya. Kamu bilang kan sebetulnya ada bilang gitu ya. Itu yang menarik paling menarik tentang saya. Tentang sayanya itu karena beliau kan mengatakan denyut jadi saya dan teman-teman seperguruan kan begitu. Kalau di situ beliau tidak mengatakan ini kegiatannya nggak jalan, Bu. Kegiatan ini nggak ada. Beliau tidak memiliki denyut nadi kan istilahnya kalau kasarnya kan sudah tidak ada. Sama dengan PMM, kalau misalnya tidak kita bagikan ke guru-guru yang mengerjakan PMM itu kan nggak jalan. Ini apa nih kan dipertanyakan itu apa gitu ya. Nah setelah kita tahu tentang saya baru ini mengikuti Di sini aturannya syukuran yang benar. Saya yang Nanti yang terbapaknya ya syukuran rambutnya pendek tuh. Pendekin rambutnya lagi. iya, iya. Coba aja ditarik rambut depannya jangan lah tarik. Coba tarik. Orang bapaknya pernah sekolah, jadi tahu aturan sekolah gimana. informasi lain atau ketika informasi dibagikan Tapi kebanyakan kayak gitu anak sekolah jadi di sini tuh gini. Habis di sini tuh di atas semua panjang. Iya segitu sih Pak. Kalau Ibu Dayu lagi meeting teman-teman dari Patasa. Coba diulang pertanyaannya. Coba diulang pertanyaan. pertanyaannya adalah pernah nggak ibu di pengalaman gitu ya pengalaman positif ketika ibu lihat informasi tentang guru lain Banyak sekali misalnya guru-guru saya di sekolah lain atau di sekolah saya sendiri misalnya ada yang sudah mendaftar sebagai guru penggerak, itu kan kita berikan dukungan kepada beliau, mereka yang sudah misalnya sudah lulus calon guru penggerak, sudah menjadi pendamping gitu loh. Artinya atau teman-teman yang belum PPG kita arahkan mereka untuk PPG. Itu saya senang untuk memberikan itu dukungan sama teman-teman lain. Maka itu dukungannya nanti Bu, ketemu Bu Dayu, tak saya disuruh PPG. Jadinya gitu. Kenapa suhu?
ntar saya disuruh PJJ, ntar saya disuruh belajar, ya kayak gitu. Tapi bagus seru sih. Jadi biasanya ada hubungan ya Bu ya, Iya. yang terjadi. Dari awal dapat Dari ya. awal sebelum lanjut, ini sebenarnya kan udah lebih dari apa yang dijanjikan. Iya. Apakah nggak apa-apa kalau misalkan terus dilanjutkan atau udah harus kembali pengajaran? Enggak, ini karena sudah dapat kehormatan, saya kan di sini, artinya gini, ibu apresiasi kehormatan ini sebenarnya ibu kan mendampingi anak-anak OSIS untuk tes wawancara, kan? Nah, setengahnya tadi saya sudah, kemudian saya sudah izin. Nah, jam 11 ibu izin untuk meeting. Saya tunjukkan itu karena kejujuran itu kan penting buat anak-anak. Ibu gini, bla 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 bla, terkait wah ibu gini ini. Nah, jadi nanti kalian wawancara temennya nggak usah galak, nggak usah ini. Saya kasih poin-poinnya tertentu. Kemudian kalau masuk di hati kalian, lingkari dulu. Kalau misalnya saya ada pertimbangan, checklist. Silakan dilanjutkan. Baik, itu agak lanjut ya Bu ya, saya akan gambar selanjutnya. Sebentar, nanti setelah jam 1 karena saya pemilihan perangkat untuk, karena saya pembina medicine band juga. Nah, jadi di sana saya jeda nanti karena pemilihan. Sampai jam 1. Nggak akan sampai jam 1. Silakan. Baik, Ibu jadi pembina. Berarti itu nih kalau kegiatan banyak ya nih. Kalau ada kegiatan di sekolah tuh saya seperti bola pingpong habis. Ya, ini Ibu yang sudah ikut ya Bu ya. Jadi kalau sebelumnya Mas Subianto pokoknya dia aja kan, ini ada penanda gitu ya. Kontributor. Baca ya. Baca. Mbak Jaya, belum lama ini saya itu kan masuk ke grup kontributor. Nah, saya masuk tapi saya tidak begitu muat dengan nama-namanya karena di grup kontributor WA itu seolah-olah tidak ada informasi apa-apa, cuma kita aja. Saya bersyukur ketemu sama Pak Sugiarto ya, berarti beliau bisa menuntun saya. Kan tadi satu denyut nadi, kemudian beliau implementasikan dengan fakta nyata. Beliau sudah jadi koordinator, beliau sudah menerapkan semua apa yang ada di PMM sehingga sertifikat itu, sehingga saya minta kemudahan supaya diberikan sertifikat semua karena kan nggak mungkin gurunya semua unggul seperti beliau, ya kan? Dan ada guru unggul yang mau mengerjakan sampai selesai dengan usahanya, itu kan reward untuk ini. Tapi kan tadi saya bedakan, sekarang sudah mereknya sudah terlihat sebagai kontributor. Kalau tadi kan mbaknya tidak menyajikan kontributor itu, tidak ada labelnya kontributor PMM, tidak ada. Nah, Jadi ketika ada label ini sama aja dari tadi dengan sekarang, cuman kan dari tadi kan sama aja, cuman kan karena beliau juga sebagai denyut nadi, kemudian beliau ada karya-karyanya, kemudian aksi nyatanya beliau sebagai pimpinan itu kan nggak mungkin orang yang tidak mau belajar, tidak mau melihat ke depan. Kalau ibu melihat seperti itu kan begitu, nggak mungkin. Sengaja nggak saya izinkan gitu. Tanpa ditanda sudah pasti kan. Beliau ya memang belum lagi, pasti ada lagi kan. Beliau guru penggerak. Cocok. Kenapa? Kalau yang sebelumnya dapat satu pasangannya itu Ya. Gini. Penanda itu perlu
melihat posisi seseorang, ya. Misalnya kalau tidak, misalnya sama ini wali kelas gitu, berarti kan murid-murid sudah koordinasi dengan wali kelas, sama dengan kepala sekolah kan begitu. Guru penggerak artinya semua guru bergerak berjalan seperti pengertian orang berjalan bergerak, tapi di balik guru penggerak itu kan ada apa, ada yang tidak bisa dilihat sama orang secara sepintas. Jadi di situ kan mereka sudah berkarya, sudah apa namanya, banyak hal yang sudah mereka kerjakan, berkarya, kemudian membuat sesuatu, berinovatif, sehingga selama waktu itu itulah mereka dapatkan label itu mereka dapatkan dari usaha beliau. Kan beda kalau misalnya tidak diisi label, kalau berarti tidak berjalan dengan program Guru Merdeka. Guru penggerak sekarang kan baru ada setelah kurikulum Merdeka kan. Baik, berarti label ini juga atas usaha yang telah dilakukan oleh seorang guru. Selain usaha ada penanda bahwa mereka ini ada di era kurikulum ini gitu loh. Kan baru sekarang ada kontributor, ada PNM, ada guru penggerak, kan baru sekarang. Jadi mereka bisa membedakan bahwa oh ya, dengan guru penggerak, oh ya berarti dia sudah canggih dengan segala macam, kan gitu image-nya. Pertama kan gitu dulu, oh dia guru penggerak, oh kan sudah ada tanda-tanda seperti itu karena mereka sudah mendapatkan pelatihan selama sekian bulan. Jadi sih Bu ya, kalau salah maaf. Enggak Bu, nggak ada salah, sama sekali nggak ada salah. Justru ini dari tadi kita senang banget dengan kitanya budaya. Oh berarti seperti ini. Awalnya itu berangkat dari Jawa, Menurut Ibu ada lagi satu penanda yang bisa ditahu selain kan yang saya mungkin bahwa Selain guru penggerak, selain kontributor, iya apa ya? Dari orang yang sudah berhasil pada tingkat itu, ya. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Selain guru penggerak, ini maksudnya guru penggeraknya mau diganti atau labelnya lain gitu? kita ini ada dua label. Bisa nambahin penanda lain atau label lain. Selain kontributor PMM sudah selesai, guru penggerak sudah selesai, begitu. Fasilitator sudah ada. Selain fasilitator, kalau di dalam sekolah itu pendampingan ada. Pendampingan ini kayak gimana Bu? Kalau di sekolah kita kan ya pendampingan dalam hal guru pendamping dalam hal kegiatan sekolah, baik siswa maupun gurunya. Guru pendamping. Perlu. Kalau kepala sekolah, guru penggerak, kepala sekolah gitu, kepala sekolah kan memang sudah ada penanda. Jadi nggak perlu ada labelnya lagi ya. Kalau kepala sekolah, Misalnya namanya Sugiarto, kepala sekolah. perlu, karena bisa membedakan bahwa itu perlu, bahwa kepala sekolah itu berasal dari guru penggerak. Kepala sekolah ini kan penandanya, ini kan identitasnya, bukan penandanya. Kalau kepala sekolah itu kan identitasnya, kalau guru itu kan identitasnya. Kan labelnya
guru ini identitasnya sebagai labelnya guru penggerak, namanya guru kelas Sugiarto guru misalnya, Pak Sugiarto kepala sekolah, tapi tetap guru penggeraknya tetap guru penggeraknya tetap. Menurut ibu gitu supaya jelas. Dari situ kan bisa dibedakan antara ini. Misalnya kalau kepala sekolah tidak guru penggerak mungkin secara pengalaman oke, tetapi pengalaman kan tidak cukup lama. Sedangkan pergerakan generasi sekarang itu kan sangat luar biasa canggih. Jadi kan seiring dengan waktu ya itulah sosok. Nah, saya buat bagian ini udah diurus. Saya ada gambar lagi nih. Kali ini ada seperti ini Bu Bapak. Menurut Ibu kesan yang Ibu tangkap kayak gimana dan apa nih yang Ibu? Ikuti guru ini kan nggak jelas ikutnya mau kemana, karena tidak ada keterangan. Sugiarto guru bilang ikutin mana, ikutin mau nyemplung. Ya. Nggak jelas, Jadi kan ikuti guru ini nggak. maksudnya apa? Nggak jelas, ikuti guru ini nggak jelas. Jadi satu kata tapi itu menggambarkan bahwa ada kejelasan. Nah, selanjutnya ada ini. Kalau yang ini gimana? Hubungi guru ini juga tidak. Kalau tengah malam ada orang ngapain disuruh menghubungi guru ini? Kan begitu, banyak pertanyaan ya. Hubungi guru untuk apa? Ngapain menghubungi guru ini? Kecuali ada kontribusinya apa? Seperti tadi guru penggerak atau kontributor, atau memang ada pun misalnya hubungi guru ini atau ikuti guru ini, kan tidak ada keterangan yang jelas untuk dua label itu. Dua label itu tidak ada yang jelas. Nah, tapi kalau di profil di PMM gitu misalkan bisa seperti ini, Ibu gimana kesannya? Kalau di Bisa PMM, ikutin gurunya atau bisa ikutin gurunya? kalau di PMM ada ini, ikutin gurunya atau hubungi gurunya. Kalau ada di PMM, misal lebih baik kita ikuti gurunya, apa yang dia lakukan yang secara positif ikuti. Kalau ada di PMM, misalnya ikuti guru ini sudah membuat karya inovatif seperti ini, triknya seperti ini, caranya seperti ini. Itu kan kita ikuti. Yuk kita ikuti, kan begitu ya. Nah, misalnya guru ini sudah bisa menterapi siswa secara baik sehingga siswa tersebut mau dan rajin untuk membaca dan ke sekolah. Bapak Ibu yang perlu bantuan ini bisa menghubungi guru ini, kan begitu. Beda kan? Beda konteksnya. Jadi jelas seperti apa. Nah, kalau Ibu sendiri pengalaman Ibu gitu ya, dari PMM sih, tapi misalkan kayak Ibu kan punya YouTube, punya Facebook, tadi Ibu cerita gitu, dan sosial media lain mungkin kan di sosial media lain juga ada yang bilang kayak bisa diikuti atau bisa kontak. Nah, Ibu pernah ada nggak cerita atau pengalaman positif gitu ketika Ibu punya akun sosial media? Dari sayanya Dari Ibunya. dari sayanya kalau positifnya itu kan banyak mendapatkan misalnya informasi terkait dengan apa yang teman-teman share. Kalau misalnya itu positif ya saya baca, saya posting kembali, itu yang kalau yang positif ya. Kalau misalnya ada yang lewat yang tidak berhubungan dengan saya, ya udah saya skip aja atau saya blok saja ya, karena kita inginnya ya yang seperti itu gitu. Ngikutin dan hubungi kan harus selektif juga kita, supaya apa yang kita dapatkan itu berguna untuk kita dan yang lain. Nah, mungkin kalau gitu kita ke gambar selanjutnya Ibu ya. Nah, kali ini ada seperti ini loh. Mas Sugiarto, tahu ada lagi di bawahnya. Tadi Kak Pak Sugiarto kan sudah jelas ya.
tentang sayanya sudah ada di situ. Tentang sayanya, tentang Mbak Jaya tadi bilang sertifikatnya, tentang semuanya, ya. Autobiografinya sudah jelas Pak Sugiharto tadi. Kalau guru yang serupa, ini kan saya baru lihat sampul depannya aja, belum lihat ke biografinya. Jadi itu tetap gak terbayang. Belum. Nah, kemudian ada ini. Ini kayak gini, Bu. Ya. Nah, kalau dia cari guru tuh tulisannya. Ibu terbayang gak kira-kira apa saja yang Ibu bisa lakukan? Cari guru misalnya. Referensi gurunya yang mana, yang ini yang di sebelah? Enggak, ini kayak kosong aja gitu, bukan pelatihan juga. Ibu bisa nyari dari nol gitu. Oh gitu. Paling Bisa, kalau misalkan nama postingannya. guru kan kita nggak. Kalau ibu kan belum pernah. Kalau misalnya di luar, kalau di sekolah kan kita Iya. udah tahu kalau di sekolah. Ini bisa dicari ya, penasaran. Cari guru. Ancang-ancang sih Bu, sekarang belum bisa, tapi ancang-ancang kalau bisa. Ini kan semuanya bohong-bohongan gitu. Nah misalnya kalau gini, kalau misalnya cari guru, kalau itu memang guru penggerak dari sekolah mana, kemudian yang bisa memberikan tuntunan untuk proses sesuai dengan minatnya, gitu maksudnya cari guru. Bisa di bayangan Ibu seperti itu gitu. Iya, kalau ibu kan lebih ini misalnya cari guru. Aduh, saya mau buat best practice nih. Guru siapa sih yang saya hubungi untuk mau menuntun saya, misalnya nama gurunya kan kita nggak tahu nama gurunya. Kalau diisi nama gurunya, nama sekolah misalnya, minatnya kan bingung. Kalau di sini diisi nama guru kan harus tahu kita gurunya. Kemudian nama sekolah, minatnya, kan gitu. Ini apa sih cari guru, ininya kurang jauh. Cari guru itu apa? Tidak ada caption, captionnya nggak ada di atasnya, nama cari guru, captionnya nggak ada. Jadi kalau Ibu cari guru atau guru pun harus jelas ini tuh guru ini tuh apa gitu yang bisa diberikan dan yang bisa dilakukan, apa yang relevan gitu ya Bu ya, dari si gurunya. Nah, saya jadi tertarik untuk menggali yang di gambar sebelah, gambar satu lagi yang guru serupa ini gitu. Tadi kan Ibu bilang kayak Ibu baru lihat sampulnya aja, berarti kan ya nama foto dia apa semuanya gitu. Tapi Ibu belum lihat biografinya ya tadi ya Ibu bilang. Nah, kalau misalkan Ibu belum lihat biografinya, kira-kira ada nggak yang Ibu tertarik untuk lakukan gitu? Ketika melihat guru yang serupa di bayangan Ibu, apa gitu bayangannya ketika melihat ada Pak Rido, Bu Tati dan itu? Yang jelas guru-guru yang di sini walaupun tidak ada biografinya, kalau tadi kan Pak Sugiharto jelas biografi. Kalau di sini kalau lihat dari gambar gitu ya, kalau gambar sih orang-orang yang pintar. Kalau lihat dari gambar gitu lah, orang-orang yang kita bisa lihat dari gambar, dari profilnya, yang orang yang walaupun seperti tadi Sinantia Kumalasari itu belum upload, mungkin sengaja itu dibuatkan gambar yang belum ada datanya kayak gitu. Jadi di bayangannya Ibu, kalau serupa ini di bayangan Ibu gimana? Serupa Maksudnya? kan ini ada Pak Sugiharto nih. Ini tuh bayangannya kayak abis lihat Pak Sugiharto terus muncul, oh guru yang serupa. Di bayangan Ibu serupa ini ketika kemudian muncul nama-nama guru ini, guru yang seperti apa nih? Karena gini, walaupun kata serupa itu kan tidak harus, biasanya
seberapapun orang mengatakan serupa, itu kan tidak bisa sama, karena masing-masing guru mempunyai style, masing-masing orang mempunyai karakter, style dalam penyampaian, kemudian kemampuan untuk berkarya itu berbeda-beda gitu loh. Kecuali kita melihat secara langsung, misalnya bapak ini cara bicaranya seperti ini, kemudian penyampaian materi seperti ini, karyanya seperti ini, baru kita berani mengatakan. Yang pertama kan lihat loh, profilnya seperti ini. Kemudian langkah kedua kita bisa lihat bagaimana pada saat beliau misalnya berbicara sama seperti Mbak Jaya ini, pertanyaannya kan nyelekit gitu kan, udah pintar bertanya gitu kan, iya bertanya kan sudah. Kemudian setelah itu kita bisa lihat, setelah itu ini loh karyanya. Kemudian setelah itu dalam pendampingan karya dia seperti ini loh, baru kita bisa memberikan apresiasi. Gitu loh. Oke, Ibu gambar-gambar kita hari ini sudah rampung. Tapi saya masih ada satu pertanyaan terakhir yang saya sebetulnya penasaran gitu. Bagi Bunda Ayu, ketika tadi kan dari awal udah banyak gambar yang ditampilkan. Nah, apakah apa-apa yang ditampilkan tadi gitu ya, misalkan tadi Pak Suyanto menampilkan karya-karyanya dia, sertifikatnya, pencapaiannya dan lain-lain, apakah menurut Ibu itu menggambarkan guru yang kredibel? Yang pertama iya, karena mereka kan sudah menyampaikan apa yang mereka sudah kerjakan, kan begitu. Itu bukti yang pertama, bukti. Sampingkan dulu yang permintaan yang sertifikat tadi untuk rewardnya, tapi di sana kita lihat karya-karyanya sudah mau membagikan waktunya untuk berkarya. Buktinya tadi ada asesmen, ada bukti karya, ada perangkat ajar, kan begitu. Nah itu kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan, dan dilanjutkan. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua ada sebagai kontributor juga beliau, kemudian sebagai guru penggerak juga beliau, begitu. Dan dari label yang beliau dapatkan itu kan nggak mungkin orang tidur diberikan label kan, pasti bekerja, berkarya, dan berpikir keras untuk mendapatkan itu semua, begitu. Kalau Ibu lihat kalau Ibu lihat kan tadi tetap Ibu tekankan bahwa sertifikat itu ada dua golongan, sertifikat untuk kejuaraan dan sertifikat untuk apresiasi. Jadi saat ini saya mohon kepada Mbak Jayanya untuk bisa memberikan itu perhatian di sana, perhatian di bagian itu supaya memberikan semangat untuk guru-guru untuk berkarya begitu. Mungkin sebelum saya ada beberapa lagi yang sebenarnya saya ingin tanyakan, sebelum itu dari Mas Kris ada juga yang ingin ditanyakan? Belum ada. Nah, terakhir Ibu gitu, ini pertanyaan Mas untuk buat itu sendiri pernah nggak Bu dengar cerita guru lain gitu ya, misalkan kayak ternyata jadi muncul ada kecemburuan sesama guru, atau juga ketika melihat guru lain ada kegiatan guru lain gitu, misalkan guru yang berbagi kemudian guru lain kemudian merasa tidak. Kak, Ibu ada nih mendengar percakapan dan cerita-cerita seperti itu? Gini ya, itu kan proses interaksi ya, itu proses interaksi yang lumrah dan umum ada di mana-mana. Nah, sekarang kita bagaimana menanggapi itu, apakah kita mau respon serius atau kita abaikan itu, kemudian kita berkarya yang lebih positif, kan begitu aja. Nah jadi kalau misalnya positif negatif itu di mana-mana ada,
tetapi bagaimana kita meluruskan yang negatif itu menjadi sebuah semangat untuk berkarya. Kalau ibu begitu, semangat berkarya sehingga yang tadinya lemah, loyo, berpikiran negatif, sehingga dengan kita berikan informasi yang menarik, informasi yang tidak memaksa, tetapi ini loh, kan seperti itu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Baik Ibu, dari saya sebetulnya sejauh ini itu saja budaya. Nah, mungkin sekarang saya dari tadi yang nanya-nanya terus, sekarang bisa nih saya giliran buka dari budaya, ada pertanyaan nggak? Kemarin saya ingin bertanya dari kemarin. Karena saya biasanya selain ngisi PMM, saya rajin berbagi, saya selalu buat YouTube, sampai di rumah saya selalu buat PPT, kemudian Canva dan lain sebagainya. Ada aja selalu saya berdoa, ya Tuhan, saya mau kerjain apa lagi yang bermanfaat, nah, selalu ya. Nah tiba-tiba ini ada WA masuk, saya tuh masih bingung, ini tuh apa gitu loh, apakah benar ini dari pusat atau gimana. Terus pertanyaan saya yang kemarin tuh masih bingung gimana caranya nama saya tuh ada di data itu. Kemudian kelanjutan dari ini apa ada lagi untuk kelanjutannya, apa sekedar hanya ngobrol aja atau ada tindak lanjutnya lagi gitu. Nah, yang pertama kok bisa sih dapat kontak Ibu gitu ya. Jadi yang pertama Ibu kan menggunakan platform Merdeka Belajar. Nah, jadi kontaknya didapatkan dari sana karena Ibu aktif menggunakan platform Merdeka Belajar. Ibu registrasi menggunakan emailnya kan, email belajar ya. Nah, dari sana. Terus kalau Ibu khawatir apakah artinya kontak saya ini tersebar gitu, enggak Ibu, karena yang memiliki akses terhadap informasi data pribadi itu terbatas. Dan kenapa saya bisa, karena saya nih posisinya sebagai peneliti di tim pengembangnya, saya sebagai penelitinya, makanya jadi saya bisa mengakses itu. Tapi selain itu data-data Ibu kami sangat berusaha lindungi gitu, jadi tidak semua bahkan gitu. Jadi ceritanya kalau kenapa bisa dikontak seperti itu, karena Ibu terdaftar sebagai salah satu Merdeka Belajar, jadi bisa deh kemudian nah terus pertanyaannya kan suka khawatir gitu ya, mungkin Ibu juga pasti kontak kenapa nih ada yang salah segala macam. Nggak ada, karena proses pemilihan siapa sih yang mau diajak ngobrol-ngobrolnya biasanya secara acak. Jadi ya sudah lihat aja biasanya kayak misalkan pengen ngajak ngobrol untuk SMP gitu, pengen ngajak ngobrol dari berbagai daerah, biasanya cuma itu aja yang jadi patokan. Yeah. Nah, menjawab pertanyaan kedua Ibu gitu, setelah ini kemudian apakah ada tindak lanjutnya gitu ya. Nah, untuk saat ini memang sesi ngobrol kita pada udah siang hari itu lebih banyak bicara soal ini aja Bu, jadi belum ada tindak lanjut setelah ini. Maksudnya adalah saat ini sebenarnya kenapa sih kita ngobrol sama budaya, karena sedang dalam proses pengembangan fitur berupa profil tadi yang Ibu lihat contohnya dalam tokoh fiksi Pak Sugiharto. Jadi Pak Sugiharto kan beneran ya Bu ya, dia bohongan aja gitu kita bikin untuk ini. Nah jadi nanti hasil tindak lanjutnya dari hasil ngobrol ini adalah masukan-masukan Ibu, cerita-cerita Ibu, pendapat dan pandangan Ibu itu akan jadi masukan buat tim untuk kemudian merancang tindakan seperti apa. Jadi tindak lanjutnya lebih ke cerita dan pendapat yang Ibu berikan sebagai masukan dari kami gitu. Tapi kalau misalkan apakah setelah ini akan ada sesi lanjutannya gitu ya ke budaya, sejauh ini belum ada rencana ke sana. Tapi biasanya
kalau misalkan kami butuh tindak lanjut, misalkan oh ada nih dari budaya pengen saya tanya-tanya lagi, misalkan kayak tadi soal contoh foto meja buku ibu seperti apa sih, nah saya akan lewat WA aja. Jadi kontak saya juga terbuka bila budaya ingin masih ingin dan melanjutkan komunikasi. Ya. Jadi saya merasa berterima kasih kepada Pak Jaya dan tim sudah mempercayakan dan sudah memberikan gambaran yang lebih terkait dengan PMN, kemudian memberikan jangkauan atau cara berpikir yang saya mau ngapain nih lagi setelah saya diberikan rangsangan-rangsangan seperti itu tadi, memperlihatkan oh ya sebagai kontributor, sebagai dan yang lain-lainnya gitu loh. Jadi saya juga sedang menunggu untuk pendaftaran pengajar praktek, semoga itu terwujud ya, semoga terwujud. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, cukup saya berkarya sampai di sini kan begitu. Jadi itu saja, saya sangat senang dan memang dari dulu senang memberikan atau membagikan apa yang saya sudah kerjakan, selebihnya. Iya, saya juga senang dengarnya dari tadi Bu Dayu bersemangat sekali dan terima kasih banyak Ibu udah keliling satu sekolah jadinya hanya untuk menemukan titik yang tepat gitu, sinyalnya yang cukup kuat gitu, sangat menghargai. Dan saya setiap dapat kesempatan ngobrol sama guru seperti Bu Dayu yang dedikasi mengajarnya dan merasa mengajar itu dengan pelajaran, buat saya bukan hanya ngobrol-ngobrol aja, tapi juga saya setiap selesai ngobrol sama guru biasanya saya belajar hal baru gitu. Makanya kalau ibu merasa takut apa-apa enggak, karena saya juga merasa kayak wow, guru yang saya temui selalu bikin saya belajar. Saya udah nggak sekolah tapi selalu belajar gitu. Jadi Bu Dayu terus semangat mengajarnya sama rekan-rekan guru lain gitu. Masih saya lanjut lewat WA ya Bu Dayu. Iya, silakan. Terima kasih sekali lagi. Nanti saya kirim fotonya yang diminta, ya. Iya, Ibu semangat jadi pembina marching band habis ini. Terima kasih. Iya. Ya, selamat siang Ibu. Iya. Oke, di log out bisa link kan? Bisa link? Ibu. Silakan. Terima kasih.